Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmanisi. Saya dari PGMI semester 5 STIT Korota Ayun. Di sini saya akan membuat atau menyajikan sebuah video mengenai kisah Sayyidina Utsman bin Affan, pemimpin lembut yang menggetarkan dunia. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yaitu sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Hilman Jailani MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Di dalam sejarah Islam ada sosok pemimpin yang wajahnya adem, senyumnya kalem dan bijaksana, kemudian dermawan. Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu orang yang paling dermawan dalam sejarah. Hari ini kita akan bahas kisah hidupnya dengan gaya yang lebih rileks tapi penuh dengan hikmah. Siapkan hati, pikiran, dan tentu saja jangan lupa cemilan karena kisahnya panjang sekali. Selamat menyaksikan. Masa muda Utsman bin Affan. Utsman lahir di keluarga Bani Umayyah dari orang terpandang dan kaya, tetapi dia itu sopan. Bahasa kasarnya, dia itu sudah privilege tapi tidak sombong. Sejak kecil, Utsman sudah terkenal sebagai pemuda berhati lembut, gak pernah maki-maki, gak pernah ngomel. Dan katanya kalau ada nyamuk hinggap di pipinya, mungkin dia tepuknya juga pelan, saking halusnya akhlak beliau. Selain itu, beliau juga seorang pedagang sukses. Kaya iya, tapi yang menarik, kekayaannya datang bukan dari warisan bapak atau orang tua, tapi dari kerja kerasnya sendiri. Dan satu lagi yang bikin orang respect, ketika kaya dia tetap sederhana. Secara filosofis, Khalifah Utsman ini seperti bilang, harta itu bukan untuk merendahkan orang lain, tapi sarana memperbanyak kebaikan. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam zaman sekarang itu mungkin seperti itu. Nah, itu tercermin dari akhlak beliau yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang, proses masuknya Khalifah Utsman bin Affan ke dalam Islam, yaitu tanpa drama, tanpa argumen, langsung tersentuh tanpa adanya pertentangan dan lain-lain. Saat dakwah Nabi masih sembunyi-sembunyi, Utsman mendengar ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Abu Bakar, dan respon Utsman tuh bukan debat, bukan nanya rumus fisika, bukan nanya apa-apa, bukan nanya dalil-dalil, tapi langsung, ini benar, hati saya tenang. Tidak ada adegan slow motion, tidak ada soundtrack dramatis. Ini menunjukkan kecerdasan spiritual dari Khalifah Utsman bin Affan. Ketika kebenaran sudah jelas, hati yang jernih langsung mengenalinya. Setelah masuk Islam, keluarganya sempat marah. Dia ditahan, ditekan, tetapi tetap sabar. Saking sabarnya, kalau sabar itu berbentuk orang, mungkin namanya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi pada saat masuk Islam, yaitu tersentuh oleh ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada saat masuk Islam, Khalifah Utsman menikah dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Khalifah Utsman tampak ketika Rasulullah SAW menikahkannya dengan putri beliau, yaitu Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah yang sangat sayang pada Khalifah Utsman menikahkannya kembali lagi dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena 2 kali menikah dengan 2 putri Nabi, beliau mendapat gelar yaitu Zu An-Nurain, pemilik 2 cahaya. Gelar ini bukan sembarang gelar. Ini bukti betapa Nabi mempercayainya, mencintainya, dan menghargainya. Dalam hidup, jarang ada orang yang mendapat kepercayaan sebesar ini, apalagi dari Nabi. Nah, Khalifah Utsman ini sangat dicintai dan dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau langsung menikahkan atau berturut-turut menikahkannya dengan putri beliau. Nah, sekarang kita akan bahas hijrah dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Di dalam hijrah dan perjuangannya, Khalifah Utsman tidak gedebak-gedebuk, tidak kasar, tidak pakai kekerasan, tapi dia bersikap lembut. Lembut di sini Khalifah Utsman bukan berarti lemah. Khalifah Utsman ikut dalam hijrah ke Habasyah dan ke Madinah.
Beliau bukan tipe yang suka tampil di depan sambil pidato 3 jam tanpa minum, tapi setiap langkahnya punya bobot karena karakter utamanya adalah kebaikan diam-diam atau low profile kalau zaman sekarang. Sederhana, tidak banyak bicara tapi sekuat itu pengaruhnya. Nah, beliau membuktikan bahwa kata-kata itu tidak perlu banyak, yang penting banyak tindakan. Juga beliau membuktikan bahwa kalau kita mau menyebarkan Islam itu harus melalui yang namanya kebaikan atau kelembutan, bukan dengan perang. Karena banyak pepatah atau penyair yang menyebutkan bahwa bunga atau keharuman itu lebih magis daripada senjata. Nah, pada masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman dikenal sebagai khalifah yang terlalu baik atau terlalu lembut. Setelah Umar bin Khattab wafat, Majelis Syuro bermusyawarah dan memilih Khalifah Utsman sebagai khalifah ketiga. Disinilah sifat lembut beliau diuji oleh sejarah. Nah, di sini mungkin pada masa pemerintahannya banyak sekali peristiwa yang terjadi. Nah, tetapi pada masa pemerintahannya juga beliau mendapatkan atau mempunyai prestasi-prestasi, di antaranya wilayah Islam semakin luas. Yang kedua, ekonomi atau perekonomian stabil. Yang ketiga, armada laut muslim pertama dibangun. Yang keempat dan yang paling monumental yaitu adanya kodifikasi mushaf Al-Quran, di mana mushaf ini standar yang kita gunakan sampai hari ini. Ini pekerjaan yang besar banget. Bayangkan seluruh umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan satu standar bacaan karena keputusan beliau. Di titik ini humor halusnya muncul pada mungkin saat ini. Kalau kita bacanya Alhamdulillahirrahmanirrahim seragam seluruh dunia, itu karena Khalifah Utsman gak mau umat ribut cuma karena perbedaan cara baca. Sisi filosofisnya kuat. Beliau mengajarkan bahwa persatuan itu lebih berharga daripada ego pribadi. Nah, di sini pada masa kodifikasi mushaf ini, Sayyidina Utsman mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran dari pelepah kurma ataupun dari batu atau dari yang lain-lain, sehingga adalah kodifikasi Al-Quran yang kita pakai sampai hari ini. Itu merupakan prestasi dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, tapi pada masa pemerintahannya ini, Khalifah Utsman kebaikannya itu diuji. Di akhir masa pemerintahannya muncul fitnah besar, yaitu gelombang pemberontakan dan provokasi dari kelompok-kelompok yang tidak puas. Masalahnya, dan ini unik, Utsman itu terlalu baik, serius terlalu baik banget. Banyak sahabat meminta izin untuk menghadapi pemberontak secara tegas, tapi Sayyidina Utsman menjawab dengan ketenangan yang bikin kita cenung. Aku tidak ingin menumpahkan darah umat Muhammad untuk menyelamatkan diriku. Ini level keikhlasan yang tidak main-main. Secara filosofis, beliau memilih nilai tertinggi dalam Islam. Menjaga jiwa lebih penting daripada menjaga kekuasaan. Sayangnya kebaikan beliau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kejam hingga akhirnya rumah beliau dikepung. Jadi di sini sifat bijaksananya itu muncul, di mana dia tidak terlalu memikirkan kekuasaan. Dia lebih mementingkan persatuan umat Nabi Muhammad SAW. Setelah menceritakan masa kecilnya, Sayyidina Utsman seorang anak orang kaya, kemudian proses masuk Islamnya, kemudian menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, dan pada masa pemerintahannya yang banyak prestasi dan banyak sekali diuji, sekarang kita sampai pada saat wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan atau sang pemilik dua cahaya. Pada hari tragis itu, Utsman sedang membaca Al-Quran. Bayangkan, khalifah pemimpin dunia dalam kondisi genting, tapi masih memilih membaca kitab Allah. Berbeda dengan zaman sekarang, kalau genting seperti itu, pemerintah zaman sekarang mungkin sudah bikin status ataupun caption yang bisa menggerakkan atau memanipulasi empati para rakyatnya. Tapi yang dilakukan Sayyidina Utsman itu sangat menggetarkan hati manusia. Beliau masih memilih membaca kitab atau Al-Quran pada saat genting seperti itu, tidak haus validasi. Kemudian para pemberontak masuk dan membunuh beliau. Tetesan darahnya jatuh di mushaf pada ayat, maka Allah akan mencukupkan bagimu, melindungimu dari mereka.
Nah, jadi darahnya itu netes di ayat tersebut. Betapa indah dan pedih kisah ini. Romantis sekaligus tragis. Wafatnya Utsman bukan akhir, tetapi bukti bahwa beliau konsisten. Hidupnya lembut, wafatnya mulia. Nah, يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ما وراءك يا أبا هريرة قتل أمير المؤمنين يا أبا عبد الله قتل عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله. dari seluruh kisah Sayyidina Utsman bin Affan, kita dapat mengambil hikmah abadi dari Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu banyak yang kita pelajari. Yang pertama, lembut bukan berarti lemah. Yang kedua, kekayaan paling mulia adalah yang dibagi. Yang ketiga, kepemimpinan sejati adalah kesabaran. Tidak tantrum gitu, kepemimpinannya itu tenang, kemudian menghasilkan banyak prestasi sekalipun banyak ujian, dan kadang diam lebih lantang daripada teriakan. Dimana di sini beliau itu tidak suka berkoar-koar untuk membereskan suatu masalah, tetapi langsung beres saja atau low profile tadi. Dalam dunia yang serba gaduh hari ini, karakter seperti beliau terasa langka. Kalau zaman sekarang itu 1 in a million atau 1 dari 1000. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang teduh seperti Utsman, dermawan seperti Utsman, dan berani memilih kebaikan meski dunia menawarkan kebalikannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian tumbuh menjadi salah satu peneladan sifat Utsman bin Affan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.